karena Dia menciptakan segala sesuatu, yaitu puji karena telah menurunkan syariat yang benar, yaitu puji di dunia dan puji di akhirat. Bahkan kata pujian ini akan menjadi salah satu bagian daripada nikmat surga, sebagaimana dikatakan oleh penduduk surga nanti di yaumul qiyamah, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haythu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka penduduk surga mengatakan segala puji hanya milik Allah yang telah membenarkan janjinya kepada kita dan telah mewariskan bumi ini sebagai hak kita, sehingga kita memilih tempat di dalam surga sekehendak hati. Lihat, kalimat pujian ini diucapkan oleh penduduk surga. Demikian juga disebutkan dalam ayat yang lain, wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Ini juga ucapan penduduk surga. Sebutkan dalam ayat yang lain, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita hidayah sehingga kita sampai ke sini surga. Kita tidak akan mendapatkan hidayah andaikan Allah tidak memberikan hidayah. Ini juga ucapan penduduk surga. Jadi kesimpulannya, kalimat pujian ini bukan hanya di dunia kita diberitakan, tetapi nanti di yaumul qiyamah dia akan menjadi salah satu bagian daripada nikmat surga. Oleh karenanya kita di dunia ini setiap sholat 5 waktu kita dituntut untuk membaca pujian kepada Allah melalui surah Al-Fatihah kurang lebih 17 kali dalam sehari semalam. Itu baru dalam sholat wajib, belum sholat sunnah, belum selesai makan, belum selesai daripada mendapatkan nikmat lain setelah mendapatkan musibah. Ini semua adalah waktu-waktu kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Di antara nikmat Allah yang kita patut memuji Allah di atasnya, yaitu nikmat mendapatkan seorang Nabi terbaik yang kita ikuti, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita ciptakan oleh Allah untuk mengikuti Nabi terakhir. Ini nikmat yang sangat luar biasa yang wajib kita syukuri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun." Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul dari diri-diri kalian sendiri, artinya di tengah-tengah kalian kami mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian. Ya, tugas Rasul ini diantaranya membacakan ayat-ayat Allah kepada kita manusia atau umat manusia. Itu ayat-ayat Allah yang memperkenalkan Allah sendiri, baik memperkenalkannya melalui ayat alam semesta maupun ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, setelah dia membacakan ayat Allah,
penciptaan bumi ini tujuannya diantaranya adalah wayuzakki, dia mensucikan jiwa-jiwa kalian. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, agar jiwa kita disuci, dia membimbing kita dengan mengajarkan Alkitab, Al-Quran, dan hikmah, yaitu sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan dia mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian tahu. Nabi alaihi salatu wassalam datang sebagai utusan Allah, membawa misi, di mana misinya ini untuk mengeluarkan kita dari keburukan kepada kebaikan. Itu misi. Maka oleh karenanya Syekh Utsaimin mengatakan, ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i syar'an wa qara. Agama ini, itu agama Islam, dia datang untuk memberikan kebahagiaan bagi umat manusia dan untuk menghilangkan perkara yang memudaratkan manusia. Inilah ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW di gambaran bumi. Maka kalau demikian keadaan agama ini, dia datang bersama Rasulullah SAW untuk membawa kebahagiaan buat umat manusia dengan ajaran yang dibawa dalam Al-Quran dan Sunnah tadi, dan untuk menghilangkan kemudaratan dari manusia. Maka apa sikap kita? Allah perintahkan kita setelah itu, fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku. Kenapa? Ada apa? Kok kita harus ingat kepada Allah? Karena masalah apa? Jawabannya, karena dia telah mengutus Rasulnya dengan agama. Fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku. Karena fa di sini adalah fa sababiyah namanya. Fa, huruf fa yang menunjukkan sebab. Sebab ada yang perintah untuk mengingat Allah adalah karena dia telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi itu adalah merupakan iman. Fadhkuruni, balasan dari Allah, adhkurkum, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Washkuruni, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan jangan kalian ingkar. Nah, ini akan kita bahas malam hari. Kelanjutan daripada pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, yang kemungkinan besar aku sudah lupa mengertinya ya, tapi saya masih ingat pembahasan kita sebelumnya apa? Syahadatu an la ilaha illallah. Malam ini yang berkaitan dengan ayat tadi apa? Syahadatu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bahas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik, bahkan makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi. Mau saya ingat ucap menipu, ya. Jadi makhluk terbaik di muka bumi yang pernah Allah ciptakan, bahkan makhluk terbaik di langit dan di bumi yang pernah Allah ciptakan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul bariyah, khairul anam, makhluk terbaik. Ya. Sebagian ulama mengatakan seorang manusia yang saleh dan taat kepada Allah, dia lebih baik daripada malaikat. Berarti Nabi Muhammad SAW lebih baik dari malaikat. Itu dari sifat beliau. Dan sisi yang lain, bentuk rupa, akhlak,
tidak ada kekurangan di dalamnya. Dia tidak hitam, maka tidak ada nabi berkulit hitam. Hanya nabi palsu yang berkulit hitam. Makanya Luqmanul Hakim yang ada dalam surat Luqman, sebagian ulama mengatakan dia bukan nabi, dia seorang hamba yang soleh yang tertulis dalam surat Luqman, Luqmanul Hakim, karena dia berkulit hitam. Tidak ada nabi yang berkulit hitam kecuali nabi palsu yang ada di Yaman waktu itu, namanya Al-Aswad Al-Unsi, ya, nabi hitam. Nabi SAW dari fisiknya tidak ada celah, tidak tinggi, tidak pendek, ya, rambutnya tidak terlalu keribu, tidak juga terlalu lurus, kulitnya tidak terlalu putih dan tidak hitam, agak merah-merahan. Kalau berjalan di depannya seakan-akan ada lubang. Begitu Nabi Muhammad SAW. Dari fisiknya, dari akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Cukup firman Allah ini yang menjelaskan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Tidak ada sehebat akhlak Nabi SAW. Contoh kesabaran beliau. Akhlak apa ini? Sabar. Rasulullah SAW di tahun 10 kenabian beliau berangkat dari Mekah ke Taif. Ini 10 kenabian, 10 Hijriah. Sebelum tahun Hijriah berarti. Dari diangkat sebagai nabi sampai 10 tahun kemudian beliau berangkat ke Taif. Sepanjang perjalanan kurang lebih 96 kilo jalan kaki, dia tawarkan Islam kepada penduduk kabilah Arab lainnya. Tidak ada satu pun yang menerima. Dia berjalan dengan hanya 2 orang, yaitu Zaid bin Harithah, budak beliau. Sampai di Taif dia temui 3 orang, adik kakak dia. Ditawarkan Islam kepada anak 3 orang ini karena ini tokoh terkenal di Taif. Apa kata mereka bertiga? Muhammad, jika Allah mengutus engkau sebagai Rasul, maka Ka'bah akan rusak. Artinya kau tak pantas jadi Rasul. Yang satu mengatakan, Muhammad, apa tidak ada orang lain selain dirimu? Yang satu lagi mengatakan, Muhammad, pergi, bangun dari situ. Tidak suka melihat wajah, tapi berdiri dengan sabar. Sudah tinggal di Taif kurang lebih 10 hari. Di sana beliau diprovokasi. Orang-orang provokasi massa, dikumpulkan ibu-ibu, anak kecil, disuruh megang batu-batu, lalu disuruh melempar beliau SAW. Dan beliau terusir jalan kaki dari Taif sampai ke sebuah tempat namanya Qarnul Sa'adi, yang sekarang dikenal dengan Qarnul Manazil. Dulu namanya Qarnul Sa'adi, ya. Dulu tempat tersebut disebut Qarnul Sa'adi, sekarang Qarnul Manazil. Beliau duduk di situ berdoa kepada Allah, datang hiburan dari Allah. Itu Allah mengabarkan bahwa sekitarmu ada jin yang mendengarkan Quran yang kau baca. Dan begitu tiba-tiba muncul malaikat. Malaikat ini sudah ada sabar yang kelakuan coba orang-orang apa? Taif dan orang-orang Mekah. Jibril menyampaikan, wahai Muhammad, di balik bukit itu ada malaikat yang menanti perintahmu. Dia akan mengangkat 2 gunung itu untuk ditimpakan ke orang-orang Taif dan orang-orang yang musuh. Datanglah malaikat itu minta izin. Nabi SAW mengatakan, bal arjullaha an yukhrija min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Aku tidak setuju dengan, bahkan aku berharap Allah
mengeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan-keturunan yang akan menyembah Allah saja dan tidak menyembah. Kalau kita sudah tidak sabar ini habis ya orang Nabi beliau tidak mau menggunakan keadaan, memanfaatkannya. Beliau tetap sabar dan berharap keturunan orang-orang Taif ini akan menjadi muslim-muslim yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Benar. Sampai sekarang Taif salah satu daerah di mana kaum muslimin kuat beribadah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gambaran kehebatan akhlak Nabi. Nah, sekarang pertanyaan kita, setelah kita tahu bahwa kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian sedikit kita mengenal bahwa Nabi manusia terbaik, baik sisi akhlak maupun penciptaannya, bentuk tubuhnya, siapa sekarang yang akan kita teladani kalau nenek moyang kita atau Nabi Muhammad SAW? Pertanyaan besar yang hanya bisa dijawab oleh orang yang punya hati. Bagi mereka yang taklid kepada nenek moyangnya, bagi mereka yang taklid kepada banyaknya pengikutnya, mereka tidak akan berani menjawab. Kenapa? Karena mereka kalau mengatakan Muhammad yang mengikuti, otomatis budaya dan kebiasaan para nenek moyang langsung diam. Kalau mereka mengatakan mengikuti nenek moyang, berarti bisa-bisa Anda telah membatalkan syahadat. Betapa Anda bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sedangkan Anda memilih nenek moyang yang harus diikuti. Ini sama seperti orang yang berbicara dengan ucapannya, ayo ikuti Muhammad, tapi perbuatannya mengajak manusia jangan dengarkan Muhammad. Sama seperti itu. Ada orang begitu? Ada. Muhammad teladan kita, kata mereka. Begitu dianjurkan diri sunnah Muhammad, mereka katakan jangan. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu curahkan selamat dan salamnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana hari ini orang-orang hanya bersandiwara dengan mengatakan cinta kepada Rasul, tapi kemana sunnah Rasul mereka bawa? Mereka ikuti di bawah kaki mereka. Mereka takut dicela masa. Mereka takut ditinggalkan oleh orang-orang. Mereka takut dibicarakan oleh orang lain. Sedangkan Nabi SAW tidak pernah takut untuk membela agama yang kita anut hari ini. Beliau dilempar, kaki beliau berdarah, jidat beliau berdarah, gigi beliau jatuh, anak beliau diceraikan istri oleh suaminya, yaitu anaknya Abu Lahab. Kenapa? Karena Nabi mempertahankan agama kita anut hari ini. Hari ini kita tawarkan ini sunnah Rasul, ini ajaran Rasul. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan ini dan itu. Kita malu untuk mengikuti Rasul. Ajib kita ini. Aneh dan ajaib kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dulu Nabi berjuang untuk kita, hari ini kita tidak berjuang untuk sunnah beliau. Dengarkan perkataan Anas bin Nadhr radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Anas bin Nadhr adalah salah seorang yang gugur waktu perang Uhud. Bukan Anas bin Malik, tapi Anas bin Nadhr al-Ansari. Pada perang Uhud itu tersebar berita Nabi SAW meninggal dunia. Tersebar berita. Maka orang-orang kafir Quraisy bergembira ria, Muhammad telah mati, diumumkan semua. Kaum muslimin mendengar itu, turun semangat. Hilang semangat kaum muslimin sehingga bersinggah dan berdiri diam. Sudah mati saja ditebas orang kafir. Tidak ada wahid. Sudah tidak ada lagi orang menyemangati hidup kita. Dia diam. Dibunuh oleh mereka. Ada yang salah lari ikuti pasukan kaum kafirin, dibunuh oleh orang kafir. Ada yang lari ikut orang munafikin karena tidak tahu arah. Anas bin Nadhr dia tampil memberikan keberanian kepada kaum muslimin lain.
berpapasan antara Anas bin Nadhr dengan Sa'ad bin Mu'adz di jalan. Kata Sa'ad bin Mu'adz, "Wahai Anas, engkau mau kemana?" "Aku nunggu." Kata Sa'ad bin Mu'adz, "Rasulullah SAW telah wafat." Apa kata Anas bin Nadhr? "Aku berangkat ke Uhud. Di bukit itu aku mencium bau surga." Kemudian kedua, "Aku berperang bukan hanya membela Rasulullah SAW, tetapi aku juga membela sunnahnya, ajarannya." Anak-anak kalau ada ibu-ibu tolong anak-anak dijagain. Lihat bagaimana Anas bin Nadhr berjanji akan menjaga sunnah beliau sepeninggalan Rasulullah SAW. Maka beliau masuk ke medan tempur, bukan hanya membela visi Nabi, tapi juga membela ajarannya. Beliau berjudul oleh orang kafir, dicincang dari atas kepala sampai ujung kaki oleh orang kafir, sampai tidak ada yang mengenalnya kecuali saudari kandungnya yang mengenal cincin yang dipakai. Orang ini dasarnya Anas bin Nadhr. Begitu sahabat Nabi. Hari ini kita tidak dituntut untuk berperang menghabiskan jiwa dan raga kita. Hari ini kita dituntut untuk mengikuti sunnah yang ada. Lalu kita malu. Kita takut dicaci maki orang, atau bahasa bimanya, "Au gaidau atau sunnah Nabi gimana?" Apa kata orang? Pernahkah kita berpikir sejenak ketika kita meninggalkan ajaran Rasul? Kita katakan, "Allahumma." Apa kata Allah kalau kita tinggalkan ajaran Rasul? Kalau begitu, tidak usah pedulikan ucapan manusia. Kata Imam Syafi'i atau kata para ulama, "Kalamun nas la yantahi." Pembicaraan manusia tidak akan pernah terputus. Apa saja mereka akan bicarakan dengan kita. Kita baik, kita buruk, tetap dibicarakan. Kita ikuti sunnah, tetap dibicarakan. Mau panjangin jenggot atau dicukur jenggotnya, tetap dibicarakan orang. Paling berapa lama dibicarakan orang? Sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, sebulan, selesai. Tapi ingat, kalau Allah buka dengan kita bukan sehari 2 hari, berabad-abad di neraka nanti di yaumul kiamat. Kenapa? Sebabnya diantaranya karena meninggalkan ajaran Rasulullah SAW. Lihat bagaimana orang-orang nanti di yaumul kiamat menyesal mereka ketika tiba di mahsyar. Sangkakala kedua telah ditiupkan, panggilan ketiga telah dilakukan, semua orang datang ke mahsyar. Penantian sehari seperti 50.000 tahun itu di dunia. Perhatian di sana. Begitu datang pengadilan Allah, neraka digiring di hadapan mereka, mereka gigit tangan. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'an dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil-insani khadura. Kata Allah, pada hari di mana orang-orang zalim menggigit tangannya. Ditafsirkan dalam tafsir Sa'di, orang zalim di sini adalah orang yang berbuat syirik dan berbuat bid'ah. Dua-duanya. Itu orang zalim. Mereka gigit tangannya. Dia gigit tangannya sambil mengatakan, "Ya laitani." Aduhai alangkah indahnya itu kiranya di dunia aku ikut jalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu selama ini jalan siapa ini? Dia jelaskan setelah itu, "Ya wailata, celaka aku. Kenapa di dunia aku ikuti fulan? Aku jadikan fulan sebagai pengikut, sebagai panutanku. Dia yang menyesatkan aku dari jalan Allah yang lurus." Lihat, penyesalan orang-orang yang meninggalkan ajaran Rasul karena mengikuti ajaran yang lain. Di antaranya ajaran nenek moyang dan tokoh-tokoh agama yang ada. Apalagi sekarang ini manusia mudah ditipu. Ditipunya dari mana? Dari dia terkenal atau tidak terkenal. Maka sekarang ulama-ulama sesat rebutan untuk terkenal di TV, untuk
untuk menipu kita-kita yang bodoh ini. Kenapa? Karena setelah itu kita akan tinggalkan ajaran Rasul dan mengikuti ajaran mereka. Nanti yaumul qiyamah baru kita menyesal. Berdiri di padang mahsyar, menghadapi pengadilan Allah, saling melemparkan tuduhan, bahkan sampai ke neraka tidak berhenti mereka saling melemparkan tuduhan. Kenapa tidak ikuti Rasul di dunia? Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka mengatakan, ya laitana, aduhai alangkah indahnya hidup andaikan kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul waktu di dunia. Di dunia ya Allah kami telah taat kepada tokoh-tokoh kami dan pemimpin-pemimpin kami, mereka yang menyesatkan kami dari jalanmu yang lurus. Tokoh apa di sini? Tokoh di sini bukan peminum khamar, bukan pezina, bukan penjudi, bukan pembunuh, bukan perampok, bukan. Tokoh yang dimaksud di sini adalah orang yang bersorban, berpakaian jubah, berbicara agama, lalu diikuti oleh manusia. Itu yang dimaksud. Atau orang-orang yang memiliki kekuasaan, dengan kekuasaan itu dia sesatkan anak Adam ini. Itu yang dimaksud. Kemudian diikuti oleh orang berbondong-bondong. Nanti di yaumul qiyamah wajah dibolak-balikkan dalam neraka. Itu ucapannya. Karena tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, apa konsekuensi dari syahadatain? Apa konsekuensi dari syahadat yang kedua ini? Wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita sebutkan dulu rukunnya. Rukunnya dua, sekaligus konsekuensi. Pertama, Rasulullah SAW tidak boleh disembah. Kenapa? Karena dia manusia biasa. Sebagaimana Allah katakan, "Qul innama ana basyarun mislukum." Katakan aku manusia biasa seperti kalian. Dari posisi yang ini, tidak boleh meminta kepada Nabi. Tidak boleh datang ke kuburan Nabi lalu kita minta-minta di sana, tidak boleh. Kenapa? Karena syarat rukun yang pertama adalah dia seorang hamba biasa. Rukun yang kedua yaitu kita menghormati dia karena dia seorang Rasul. Ini rukunnya. Sebagaimana Allah katakan selanjutnya, "Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya." Gara-gara ini dia dihormati sebagai seorang Rasul. Yuha ilayya. Aku telah diberikan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Berarti dia Rasul yang harus dihormati. Dia tidak boleh disembah, tapi dia harus diikuti. Kenapa? Karena dia seorang Rasul. Makanya konsekuensi dari rukun ini ada 4 hal yang harus kita kerjakan. Jadi rukunnya 2. Tidak boleh menyembah Muhammad karena dia seorang hamba. Kedua, kita harus mengikutinya karena dia seorang Rasul. Maka konsekuensi dari 2 rukun ini ada 4 hal yang harus dilakukan. Pertama, tasdiqu fima akhbara, membenarkan berita-berita yang beliau sampaikan. Tidak boleh kita mengkaitkan berita ini dengan apa? Dengan akal kita. Sehingga kalau tidak masuk akal kita tidak percaya. Itu tidak boleh. Dan menjadi masalah. Semua yang disampaikan oleh Nabi wajib kita terima. Wajib kita benarkan meskipun tidak masuk akal. Mana contohnya? Contohnya beliau menyampaikan waktu itu beliau melakukan Isra Mi'raj. Ya enggak? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit dalam satu malam sebelum subuh dia turun ke bumi. Pesawat secanggih apapun yang dibuat oleh manusia untuk sampai ke bulan saja butuh waktu 10 tahun. Ya, belum sampai langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Masuk akalkah Nabi berjalan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa? Anda tahu berapa jarak dari Masjidil Haram ke Madinah? 450 kilo. Dari Madinah ke Tabuk
yang mengarah ke Syam itu, yang mengarah ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 800 kilo. Belum sampai ke Masjidil Aqsa, baru ke Tabuk. Kita dari sini ke Surabaya, ya, naik mobil, naik bis, berapa jam? Boleh jadi berpuluh-puluh jam. Atau dari sini ke Jakarta 2 hari 3 malam pakai bis. Nabi dalam waktu semalam dari Masjidil Haram ke sana boleh naik atas. Dan wajib kita benarkan. Nah, boleh dikaitkan dengan akal. Tidak masuk akal kata manusia, berarti akal Anda harus dirawat di atas sunnah. Bukan sunnah yang tumbuh di atas akal Anda, di hadapan akal Anda. Karena tidak masuk akal. Tapi ada kabar gembira, hikmah di balik kabar itu, kabar di mana Nabi SAW. Ajarannya ini tidak bisa dibendung. Sebagaimana Nabi tidak bisa dibendung oleh 7 lapis langit yang bisa tembuskan. Dan bumi ini pasti akan dijelajahi oleh sunnah Rasulullah SAW. Anda jangan sedih caci maki orang. Kalau ada manusia di bulan 1 atau 3 orang, maka salah satu dari 3 orang itu ikuti Nabi. Pasti akan diikuti ajaran yang mulia ini. Kenapa? Karena Nabi telah mengabarkan dirinya Isra Mi'raj dan akan cepat tersebar ajaran. Walaupun manusia mencaci maki, memberikan celaan, memberikan begini, tidak akan pernah dihalangi. Kemudian yang kedua setelah membenarkan kabarnya, yaitu ta'atu fi ma'amara, yaitu mentaati beliau terhadap apa yang beliau perintahkan. Apa saja yang beliau perintahkan, jangan tunggu lama, jangan tunggu dibandingkan dulu. Ini diajarkan nenek moyang kan? Kalau tidak, kita olah dulu nih. Bagaimana caranya supaya kita tinggalkan perintah Nabi? Jangan seperti itu. Hidup kita tidak akan berkah. Siapa yang mengikuti perintah Rasul, baik itu masuk akalnya berat atau ringan, dia jalankan, insya Allah dia berkah hidup. Ada contoh kan? Satu contoh yang menarik. Perkaranya perkara biasa, bukan perkara yang terlalu besar, tapi keberkahan Allah angkat gara-gara besar. Dulu, sebagaimana riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dan diringkas oleh Syalbani dalam ringkasan Syama'il Muhammadiyah, saya ceritakan tentang makanan kesukaan Nabi. Rasulullah SAW suatu hari datang ke rumahnya Abu Ubaid, dan Abu Ubaid ini jago masak, dan jago masak kambing yang berkuah. Datang Nabi SAW ke rumah Abu Ubaid, dan Abu Ubaid tahu Nabi datang. Dia sebelah kambingnya, dan dia juga tahu bahwa Rasulullah suka 2 kaki depannya. Dia masak 2 kakinya sih, tanpa kaki belakang. Supaya cepat matang, dia cuma memasak 2 kaki depannya, dari sini, dari ketiaknya sampai kaki bawah. Di sini dimasak semua. Rasulullah SAW makan satu, Abu Bakar tidak makan satu, satunya masih ada di piring. Dimakan oleh Rasulullah SAW sampai habis. Belum tinggalkan tulangnya, belum minta lagi. Nawilni dirah. Satu lagi wahai Abu Ubaid. Datang satu lagi. Abu Ubaid senang sekali dimakan Nabi. Daging yang dia masak, dia makan. Setelah dimakan, habis, kata Rasulullah, nawilni dirah. Satu lagi. Secara logika berapa? Berapa jumlahnya? 2. Abu Ubaid lupa saya memerintahkannya. Ya, dia seorang Rasul. Dia lupa kalau dia diperintahkan Rasulullah SAW walaupun masalah sepele. Apa kata Abu Ubaid? Ya Rasulullah, sejauh mana Anda tahu jumlah kaki depan kami? Nah, masuk akal. Minta satu lagi kan cuma 2. Semua orang tahu cuma 2. Nabi pun tahu cuma 2. Tapi Abu Ubaid tidak tahu dibalik perintah itu keberkahan. Apa kata Rasulullah SAW? Andaikan engkau tidak memotong permintaanku dengan pertanyaan ini, maka engkau akan terus membawakan kaki depan kambing itu apapun aku minta. Kata Syekh Muhammad bin Nubayy, Syekh Walid bin Muhammad bin Nubayy, beliau katakan, lihat bagaimana Allah cabut keberkahan dari periuknya Abu Ubaid gara-gara dia bertanya tentang berapa jumlah kaki depan kambing ya Rasulullah. Dia tidak ingat bahwa ini perintah siapa? Perintah Rasul. Apalagi dalam urusan sholat,
Nabi perintahkan kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Lalu kita milih salat orang lain, maka pantas Allah cabut keberkahan hidup kita, walaupun kita salat. Bahkan Nabi mengatakan ada orang salat 60 tahun salat, satu pun salat tidak diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Kalau dia ruku, berantakan rukunya. Kalau dia bangun dari ruku, dia tidak iktidal, dia langsung sujud. Apa artinya? Dia tidak ikuti hukum salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diperintahkan ta'atu fi ma amara. Harus taat kepada Nabi terhadap apa yang beliau perintahkan. Itu poin kedua dari konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah. Yang ketiga, meninggalkan apa yang beliau larang. Yang kita ketahui, yang jelas dalilnya. Jadi di sini meninggalkan apa yang beliau larang, bukan meninggalkan apa yang dilarang oleh manusia. Contoh yang dilarang manusia tapi tidak dilarang Nabi. Contoh ini kebiasaan di Lampung mungkin ya, atau di Bima, menaruh anak kecil di atas pundak. Gaya dong mojot ni pehengenan, mudah kebagi anak mereka. Dilarang oleh orang tua kita. Nabi SAW kalau main sama Hasan atau Husain, beliau taruh anak itu di atas pundak. Berarti larangan tadi larangan siapa? Larangan orang tua kita tidak dipakai, bukan larangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Apa contohnya? Main musik. Rasulullah SAW. Rasulullah sebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam riwayat Ibnu Abi Dunya dan yang lainnya. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, sayakunu fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamri wal ma'azif. Nanti di hari kiamat, di akhir zaman, akan muncul di tengah-tengah umatku beberapa kelompok-kelompok manusia, termasuk dai-dai, para ulama-ulama su. Mereka akan menghalalkan zina. Kan zina diganti dengan apa sekarang? PSK. Kan pekerjaan tuh, pekerja sosial apa? Seks komersial. Dirubah zina itu sehingga orang menganggap enteng. Anak keluar rumah digonceng laki-laki yang bukan mahramnya, orang tua biasa aja. Ente barang ni anak udah ini, tiba ada anak lang zina. Orang tuanya membiarkan anaknya zina. Anaknya didatangi laki-laki duduk di tempat yang rindang dan gelap. Orang tua yang mengatakan biasa anak muda ini, anak zina. Akan datang di akhir zaman orang-orang yang akan membolehkan kain sutra dan zina. Sutra buat kejelek, kemudian zina. Kemudian kata Rasulullah SAW, mereka akan menghalalkan khamar. Khamar dihalalkan. Apa khamar? Yang memabukkan. Sekarang coba lihat, mebadan minuman anggur merah cap orang tua. Auto dong nakarawi setorong nakin kain. Ake menalo itenggong tahu. Lo ini kalau maki haram kalau orena, kalau sebaik mati haram nih. Termasuk dihalalkan yang haram. Ya. Yang ketiga, yang keempat kata Nabi, mereka akan datang menghalalkan musik. Tanya orang-orang yang menikahkan anaknya dengan adanya musik-musik band di rumah-rumah mereka. Pernahkah mengadakan perdamaian? Pasti perang. Kenapa? Karena dia sudah bercampur khamar dan musik. Mabuk khamar, mabuk minuman keras nih, kita minum 7 gelas, 8 gelas, 1 botol, 2 botol, mabuk teler tidur kita sendiri yang rugi. Tapi mabuk musik akan buat orang lain juga mabuk. Ya. Maka ini larangan Nabi yang sudah dihalalkan oleh orang-orang. Sekarang banyak orang cara mereka untuk menghalalkan. Kalau musiknya bercampur dengan khamar baru haram.
Karena Nabi menyebutkan khamar dengan musik. Kenapa sampai di situ saja? Berarti zina kalau tidak bercampur khamar boleh atau tidak? Karena Nabi menyebutkan bersama. Zina, khamar dan musik. Itu yang ketiga, konsekuensi dari syahadat kepada Rasulullah SAW, yaitu meninggalkan apa yang beliau larang. Konsekuensi yang keempat ini yang paling penting. Ya. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali melalui cara beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cara kita. Bukan cara nenek moyang kita. Bukan cara kiai-kiai atau ustaz-ustaz. Tapi cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang berkata begini kepada saya, dia punya kuat, patu Rasul ustaz hina. Tapi apa dia kan? Kita jawab, apa selama ini Anda pernah baca? Tidak pernah. Maka pantas Anda mengatakan demikian, Anda malas. Atau karena tajwid baca lain hati, oh kerana Nabi SAW. Kita harus baca, kita harus belajar. Kenapa kita jauh dari sunnah Rasul? Karena kita tidak pernah belajar. Selama ini kita hanya mendengar, tapi tidak pernah kita membaca sendiri atau mendapatkan dari para ahli ilmu yang lain. Itu buat kita tidak tahu. Maka oleh karena itu, ibadah kita ini tidak akan pernah diterima Allah kalau tidak mengikuti Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Kata Rasulullah SAW, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melaksanakan suatu amal yang tidak pernah diajarkan oleh kami caranya, maka dia tertolak. Ada satu kisah yang menarik. Kisah Sa'id bin Musayyib. Ada yang bacanya Sa'id bin Musayyib yang berkunyah Abu Muhammad, ulama besar di Madinah di zaman tabi'in. Dia termasuk ulama hadis dan ulama fikih. Ada orang masuk Masjid Nabawi, sholat sunnah subuh dua, 4 rakaat berarti. Dua. Sholat sunnah subuh sebelum sholat wajib. Ditegur oleh Abu Muhammad, apa yang Anda lakukan salah. Apa kata orang itu? Apa iya, wahai Abu Muhammad, saya diadab oleh Allah, disiksa oleh Allah gara-gara sholat? Apa kata Abu Muhammad? Tidak, Anda tidak disiksa oleh Allah gara-gara sholat, tapi Anda disiksa oleh Allah gara-gara Anda menyelisih Nabi dalam menjalankan sholat. Sholatnya tidak memasukkan orang ke neraka, tapi caranya yang memasukkan orang ke mana? Ke neraka. Ada orang sholatnya ditolak oleh Allah? Ada. Jangan sampai kita katakan yang penting urusan biaya. Tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan ada orang yang sholat celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya. Nabi menafsirkan ayat tadi, yaitu mereka yang rukuknya berantakan walaupun sujudnya benar, atau sujudnya berantakan dan rukuknya yang sempurna. Mereka tidak perhatikan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita lakukan. Berarti ada 4 konsekuensi dari syahadatu anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama, membenarkan kabar yang beliau kabarkan. Yang kedua, menjalankan perintah yang beliau perintahkan. Yang ketiga, meninggalkan larangan yang beliau larang, walaupun manusia banyak melakukannya. Yang keempat, yaitu kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali melalui cara yang beliau ajarkan. Berarti kita harus beribadah sesuai dengan ibadah Rasul. Kalau tidak ada zaman Rasul, tidak boleh kita ikuti. Iya. Ada yang mengatakan begini, kalau begitu Ustaz jangan pakai mic, karena tidak ada zaman Rasul, ya kan? Ada yang mengatakan jangan pakai motor ke sini, pakai saja onta kenal putresi, ya kan? Atau pakai kuda kenal putresi. Ada yang mengatakan begini, ya? Kita jawab, Rasulullah SAW diikuti bukan dalam urusan dunia, tapi dalam urusan apa? Agama. Saya mengatakan Nabi sendiri, waktu Nabi dimintai ide, ya Rasulullah, bagaimana cara mengawinkan kurma? Rasulullah kawinkan pohon kurma itu, ditanam mati. Lalu dilaporkan kepada sahabat, ya Rasulullah, mati kurma yang ada tanam, yang ada nikahkan.
Kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunia. Kalau begitu urusan dunia kalian yang tahu. Urusan agama aku yang tahu itu. Kalau urusan dunia Anda boleh berinovasi seperti yang saya katakan tadi. Anda mau naik motor, mau naik mobil, mau naik kuda, mau naik onta, terserah urusan. Mau pakai mic atau tidak pakai mic, itu urusan dunia, bukan urusan agama. Tapi kalau urusan agama, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jangan dipotong sampai sini saja. Ada lanjutannya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian. Dalam urusan apa? Bagi siapa yang ingin bertemu Allah dan ingin akhirat yang baik dan banyak berzikir kepada Allah. Berarti dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Urusan dunia mau pakai karpet, mau pakai keramik, mau pakai tiang begini, mau pakai apa terserah Anda. Dan urusan agama jangan dicampur adukan dengan cara-cara yang tidak diajarkan Rasulullah SAW. Salat sudah ada sejak itu, caranya juga sudah ada. Zikir sudah ada sejak itu, zikir itu sudah ada caranya. Puasa sejak itu sudah ada, caranya sudah ada pula pada zaman itu. Maka tinggal Anda ikuti. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti, jangan mengadakan yang baru. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Baik, barakallahu. Jadi ini konsekuensi dari syahadatu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Insyaallah nanti tanya jawab setelah Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.